Ganda putri Indonesia tak pernah unjuk gigi di Olimpiade hingga Grecia Polii Apriani Rahayu meraih medali emas di Tokyo 2020. Kedatangan Eng Hian di pelatnas bulu tangkis Indonesia secara perlahan membangkitkan nomor yang telah lama tertidur itu. Eng Hian datang ke markas latihan atlet bulu tangkis nasional di Cipayung, Jakarta pada Maret 2014. Saat itu, ia melihat pemain ganda putri sangat mengagumi Cina yang mendominasi persaingan ganda putri dunia. Namun, rasa kagum itu tak mereka ubah menjadi pola pikir yang positif. Mereka terlalu mengagumi dengan pasangan lain, mengagumi orang lain. Pemain Cina zaman 2014 kan masih super powernya kan masih di Cina, berarti masih di Cina. Cina itu kuat, Cina itu cepat, Cina itu ini. Arahnya itu positif semua ke sana, penerimaan ke diri kita itu negatif. Tantangan lain yang dirasakan saat memasuki gerbang Cipayung adalah tidak adanya kepercayaan diri dan target pribadi pada sebagian besar pemain ganda putri. Karakter awalnya itu memang boleh dibilang mereka nggak tahu arah tujuannya. Cuma saya mau juara, cuma ya juara itu bagaimana? Kalau ditanyain lu ngapain mau kesini? Saya mau juara dunia, kalau mau juara Olimpiade. Nah, terus apa yang mesti aku lakuin? Ya latihannya gimana? Nah, itu yang mesti dibimbing pelan. Yang harus diulang lagi. Eng Hian memoles masalah psikologis pemain yang dipadukan dengan sikap tegas saat melatih. Dia juga berusaha membangun kepercayaan dari pemain. Kalau intinya saya sih begitu, tapi kalau untuk di lapangan itu ya udah automatically aja, Mbak. Tapi intinya sih itu saya build. Pertama kali itu adalah bangun kepercayaan mereka ke saya dulu. Saya harus seperti itu dulu sebelum saya melangkah jauh untuk memberikan program. Adanya atlet baru itu sama saya sampai sekarang. Tanya anak-anak yang baru naik. Sama saya ngeliat saya udah kayak ngeliat mandor zaman Belanda. Yang ada takut aja. Saya bilang ngapain takut? Latihannya keras, latihannya capek kok. Memang pelatih lu yang dulu mah nggak capek. Sama kan pelatih semua bikin capek kalian. Yang mau duduk kerjem nih begini begitu. Karena melihatnya seperti itu, Mbak. Saya melakukan itu anak-anak latihan itu saya maunya anak-anak latihan keras itu berdasarkan keinginan mereka sendiri, bukan dari saya. Dengan materi atlet yang pada umumnya memiliki rasa kurang percaya diri, Eng Hian pun memprioritaskan untuk mengangkat Grecia Apriani. Cara ini seringkali dikritik karena ia dinilai terlalu fokus pada Grecia Apriani, tidak pada atlet lainnya. Padahal, ia memiliki target untuk memunculkan lebih dulu idola agar menjadi contoh bagi para pemain muda. Kita harus lebih jeli, seperti saya mendapat potensi seperti Apri. Apri dari 2016 atau 15 saya udah mau ambil. Karena punya karakternya kuat. Tekniknya biasa banget, Mbak. Tapi karakter di lapangnya kuat sekali. Nah, untuk mendapatkan ini kan enggak, makanya saya bilang ini kan jadinya champion to be born. Iya. Ya. Champion to be made kan udah jadi industri, semua modelnya sama semua. Jadi kita harus ya itulah. Jadi mohon dimaklumin kalau dia bilang, Yan ini pelatih geblek cuma fokus sama satu doang, nggak berarti yang lain, cuma adanya masih cuma yang bisa dipolesi cuma satu, kenapa saya harus fokus yang lain malah jadi berantakan semua, masih berlumpur semua nih yang kelihatan nih, sempat aja udah jadi kemukilap, yang lainnya mesti bisa pakai chemical segala macam, prosesnya kelamaan. Saya butuh bantuan yang lain, asisten, terutama dari atletnya sendiri dulu.
Ia membuka komunikasi terbuka dengan Gracia dan Apriani untuk saling mengevaluasi. Yang pertama pasti kita komunikasi rutin dengan saya pelatih, komunikasi rutin dengan pemain. Sampai ada satu hal yang satu poin apa yang nggak mereka sukain sama sikap saya pada saat pertandingan. Itu mereka harus sampaikan. Saya di lapangan nggak boleh begini, poinnya nggak boleh begini ya di lapangan. Kita malah jadi takut. Poinnya nggak usah begini ya. Kita lebih relax. Itu kita harus ada feedback dua arah, bukan cuma dari saya aja. Pembatasan akreditasi bahkan membuat Eng Hian menjadi pelatih terakhir di Cipayung yang mendapat akses untuk mendampingi atlet di lapangan dan di perkampungan atlet. Day by day itu kita penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Jangankan mikirin permainan, Mbak. Kita mikirin lolos tes dulu deh. Kan tiap hari dites. Itu dulu aja, Mbak. Kayak Reoni itu selalu ngomong, jangan lupa berdoa ya, jangan lupa berdoa. Kita lewatin dulu yang tes pertama paling awal sebelum ke lapangan, yaitu tes COVID itu, Mbak. Hari ini menang nggak tahu tiba-tiba besok reaktif positif kan nggak bisa main, Mbak. Itu yang kita khawatir. Jadi anak kita itu selalu dari hari-hari udah kita ada kekhawatiran itu dulu. Kita harus memerangi itu dulu, harus menang lawan itu dulu. Jadi nggak mudah, Mbak, bener yang kemarin itu yang terjadi di Olimpiade Tokyo ini. Nggak hanya fokus untuk ngadepin calon lawan di lapangan. Kita harus dari ngatur lah, awas ya, dari kita hidupan sehari-hari, mau keluar makan, duduknya jangan sana, rame banget, crowded. Kalau nggak jam makan sekarang crowded, kalau nggak duluan atau belakangan, supaya nggak ketemu orang gitu loh. Menghindarilah gitu untuk gimana kita bisa mensehatkan supaya meminimalkan sebanyak terpapar. Semua momen tersebut menjadi pengalaman baru bagi sosok yang telah 14 tahun menjadi pelatih ini. Sebelum bergabung di Pelatnas, Eng Hian menjadi pelatih di Singapura pada 2007 hingga 2013. Ini dunia saya gitu aja, Mbak. Untuk pelatihan kayak rehab orang itu, saya menjadikan orang tuh menjadi lebih berarti itu kayak saya tuh suka banget.